wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ririn Dwi Arianti. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Saya di sini akan menjelaskan my future planning. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pendidikan yang saya hadapi, skill-skill, sport dari siapa saja yang saya harus butuhkan, profesi, tantangan yang akan dihadapi. Sekian, terima kasih. Selamat menonton. Jadi di sini saya bercita-cita sebagai TNI atau bisa disebut juga dengan KOWAS, Komando Wanita. Jadi saya di sini mula saya bersekolah SD, sekolah dasar di SD Kitago. Terus saya bersekolah melanjutkan sekolah ke SMP 1 Puspatiang. Yang ketiga, saya habis lulus dari SMP 1 Puspatiang, saya melanjutkan sekolah di SMKN Puspatiang. Kenapa saya memasuki SMK tidak SMA? Karena bila saya tidak lulus dari pendidikan TNI, saya bisa mencari pekerjaan lebih gampang. Jadi bisa di apa saja. Saya di sini mengambil jurusan akuntansi. Bila saya sudah lulus di SMKN Puspatiang, saya akan mencoba berpendidikan di TNI, pendidikan TNI. Saya bila lulus, ya saya alhamdulillah. Bila tidak, saya akan melanjutkan bekerja yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu akuntansi. Jadi di sini saya setelah itu berpendidikan, bila saya sudah lulus, mungkin saya juga pastinya membutuhkan dari sport atau doa-doa atau semangat gitu ya. Saya membutuhkan dari orang tua saya, keluarga saya pastinya. Kenapa? Saya pasti bila saya tidak mendapatkan doa-doa tersebut atau support system, saya pasti kurang bersemangat atau kurang apa lah itu ya disebutnya. Terus di sini skill yang harus saya kuasai di TNI, mungkin di sini ada beberapa. Tidak mungkin sebenarnya di sini skill-skill TNI yang harus saya kuasai banyak, tapi di sini saya akan menuliskan beberapa saja. Kenapa? Karena skill-skill tersebut terlalu banyak dan tidak mungkin saya akan tulis ya di sini semuanya. Jadi yang pertama, bersikap ramah sama terhadap rakyat. Ya pastinya sebagai TNI kita itu harus ramah juga kepada rakyat atau warga-warga ya yang kita bertugas itu. Yang kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat. Pastinya kita juga harus sopan dan juga santun. Bila kita tidak mendapatkan bersikap sopan santun, kita mungkin akan dijuluki sebagai TNI julid gitu ya. Terus yang ketiga, di sini tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang dimaksud tidak sesekali merugikan rakyat mungkin bisa disebut dengan apa ya? Saya kurang tahu karena di sini saya menyearching skill, profesi dan tantangannya itu di Google. Nanti saya akan mempelajari lebih lanjut. Terus yang keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum. Mungkin yang disebutkan menjaga kehormatan diri di muka umum itu menjaga harga diri kita ya. Terus yang selanjutnya, selain skill, kita juga harus tahu apa saja yang kita harus hadapi atau bisa disebut dengan tantangan setelah kita masuk ke TNI mungkin ya. Jadi di sini tantangannya saya hanya mendapatkan 4. Sebenarnya masih banyak mungkin ya bila saya mencarinya lebih lanjut. Di sini ada mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Ya, di sini. Terus ada profesi ya. Ini ada profesi yang terakhir. Profesi itu tetap. Di sini saya hanya mendapatkan satu saja karena profesi TNI saya mencari tahu di Google itu lumayan susah. Jadi saya hanya mendapatkan satu saja di sini, pertahanan negara operasi militer. Saya sebenarnya kurang tahu apa yang dimaksud
tantangan atau profesi-profesi apa saja, mungkin pekerjaan apa saja gitu yang harus dikerjakan oleh seorang TNI mungkin ya. Jadi di sini saya baru lihat, kenapa saya tidak mencari tahu lebih dalam, karena di Google itu kurang lengkap ya. Jadi di sini juga kenapa saya tidak bertanya kepada orang yang lebih tahu atau yang sudah lulus menjadi TNI, karena saya di situ posisinya sudah mepet sekali. Ini adalah tugas P5 ya. P5 My Future Planning. Kita harus menceritakan atau